Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yaitu tentang tanaman cengkeh, yang disusun oleh Erika Sintawati, Muhammad Rizky Afriansyah, Putri Alia Suwardianti, Putri Yusina Sarani, Retno Wulandari, dan Sekarsari. Berikut hasil dari presentasi kami. Apa itu tanaman cengkeh? Tanaman cengkeh adalah sejenis bunga kering yang berasal dari tanaman Syzygium aromaticum dengan keluarga Myrtaceae. Tanaman cengkeh berasal dari Indonesia, yaitu di daerah Maluku, dan banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di benua Eropa. Tanaman cengkeh digunakan sebagai tanaman obat tradisional, dan tanaman cengkeh mengandung banyak minyak atsiri sehingga banyak digunakan pada industri farmasi atau industri makanan, dan juga banyak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat rokok. Manfaat tanaman cengkeh yang pertama adalah meredakan nyeri. Kandungan senyawa kimia pada cengkeh dapat digunakan untuk meredakan nyeri. Kandungan tersebut mempunyai efek anti nyeri, anti radang, dan dapat mengurangi kerusakan sel pada syaraf. Yang kedua, melindungi fungsi hati. Cengkeh kaya akan antioksidan yang sangat bermanfaat untuk melindungi organ dari efek radikal bebas. Dalam jangka panjang, kita bisa meningkatkan produksi radikal bebas yang bisa mengurangi antioksidan di dalam hati. Yang ketiga, mengurangi asam lambung. Manfaat cengkeh untuk kesehatan lainnya adalah mengobati tukak lambung atau asam lambung. Asam lambung dapat terjadi karena penipisan lendir lambung. Hal ini dapat dipicu oleh stres dan infeksi. Jadi, minyak esensial pada cengkeh berguna untuk meningkatkan produksi lendir lambung dan mencegah luka pada dinding lambung. Yang keempat, menjaga kesehatan tulang. Manfaat cengkeh juga bisa dirasakan untuk kesehatan tulang. Cengkeh dapat membantu mengobati kepadatan tulang serta osteoporosis. Kamu bisa menambahkan cengkeh ke dalam bubuk makanan atau minuman seperti teh atau susu untuk mendapatkan khasiatnya. Yang kelima, mencegah kanker. Kandungan dalam cengkeh dapat membantu melindungi tubuh dari sel kanker karena kandungan eugenol pada cengkeh memiliki kandungan anti kanker. Selain itu, ekstrak cengkeh juga bisa membantu menghentikan pertumbuhan pada sel tumor. Yang keenam, menghambat pertumbuhan bakteri. Cengkeh mempunyai sifat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Toppers. Minyak cengkeh efektif untuk membunuh berbagai jenis bakteri, salah satunya adalah Escherichia coli atau E. coli yang menyebabkan diare. Morfologi tanaman cengkeh. Habitusnya berupa pohon dengan tinggi 10 sampai dengan 20 meter, memiliki akar tunggang, batang keras berkayu dan bercabang, bentuk bulat teres dan memiliki permukaan yang kasar, tipe percabangannya monopodial dan memiliki cabang yang banyak, serta kulitnya mengandung asam betulinat, friedelin, apifriedelinol, dan sitosterin. Daunnya kaku berbentuk lancet, warna pangkal hijau daun suram, bergradasi kekuningan lalu jingga ke ujungnya, mengandung eugenol dan karyoeugenol, asam galat, metal galat, turunan triterpene, asam oleanolat atau karyofilin, dan asam betulinat. Buahnya termasuk ke dalam buah buni dengan panjang 2-2,5 cm dengan warna merah sampai merah kehitaman. Bijinya berwarna coklat dengan ukuran kurang lebih 4 mm. Slide selanjutnya dari morfologi tanaman cengkeh, yang tadi ada daun, sekarang ada bunga. Jadi bunga majemuk terbatas atau Corymbus casoromus muncul pada ujung ranting daun atau flos terminalis dengan tangkai pendek warna hijau yang menjadi merah ketika tua, kelopak panjangnya 4-5 mm dengan stamen banyak dan putih, yaitu merupakan bunga tunggal. Puncuknya mengandung 16-23% eugenol, zat sama, tipe galat, cyanidin rhamnoglucosida, quercetin, camphorol, quercetin, dan isoquercetin. Saya akan membahas mengenai klasifikasi tanaman cengkeh. Yang pertama ada kelas. Pengertian kelas adalah merupakan peringkat taksonomi teratas kedua setelah domain.
kingdom pada tanaman cengkeh disebut juga plantes. Selanjutnya ada divisi. Pengertian divisi merupakan suatu tingkatan taksonomi di bawah kingdom. Divisi pada tanaman cengkeh disebut juga spermatophyta. Selanjutnya ada kelas. Pengertian dari kelas merupakan suatu tingkat atau takson dalam klasifikasi tumbuhan biologi. Kelas dalam tanaman cengkeh disebut juga Dicotyledonea. Selanjutnya ada ordo atau bangsa. Pengertiannya adalah suatu klasifikasi tanaman, urutannya di bawah kelas. Ordo pada tanaman cengkeh disebut juga Myrtales. Selanjutnya ada famili. Famili merupakan suatu takson yang berada di antara ordo dan genus. Famili pada tanaman cengkeh disebut juga Myrtaceae. Selanjutnya ada genus. Genus merupakan pengelompokan dalam klasifikasi makhluk hidup. Genus dalam tanaman cengkeh disebut juga Syzygium. Selanjutnya ada spesies. Spesies merupakan suatu peringkat taksonomi yang merujuk pada pengelompokan suatu makhluk hidup. Spesies pada tanaman cengkeh disebut Syzygium aromaticum. Manfaat cengkeh dalam berbagai industri. Yang pertama, industri farmasi. Menurut Walton dan Tora Binejad 2008, senyawa eugenol secara biologis merupakan bagian yang paling aktif dari semen zinc oxide eugenol, di mana kemampuan eugenol dalam memblok transmisi impuls syaraf sangat bermanfaat dalam mengurangi rasa nyeri pada pulpitis. Rovani et al. 2008 menyatakan bahwa semen zinc oxide eugenol memiliki kekuatan antibakteri yang lebih kuat dibandingkan dengan bahan penyemen gigi lainnya seperti polikarboksilat, zinc fosfat, silikon fosfat, kalsium hidroksida, dan resin komposit. Yang kedua, industri makanan, minuman, dan rokok. Menurut Kadarohma et al. 2010, senyawa vanili asetat dapat dibuat dari senyawa isoeugenol asetat yang dioksidasikan KMNO4 dengan pemanasan gelombang mikro. Senyawa eugenol mempunyai rasa rempah cengkeh dengan rasa yang pedas dan panas, sehingga banyak dipergunakan sebagai penambah flavor rajangan bunga cengkeh pada rokok kretek. Yang ketiga, industri kimia lain. Penggunaan antioksidan nabati seperti eugenol dan turunannya pada produk makanan merupakan alternatif yang sangat aman bagi kesehatan. Seperti pada makanan yang mengandung lemak atau minyak, di antaranya minyak goreng, keju, margarin, saus tomat, roti, daging olahan, dan sereal. Selain itu, antioksidan eugenol dan turunannya bisa juga dipergunakan pada produk kosmetik dan obat-obatan serta pada industri plastik maupun karet. Sarman et al. 2006, Alma et al. 2010. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.